Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlin dengan NIM 220404123. Di sini saya akan menganalisis tower air atau truss menggunakan VAP dan SAP 2000. Berikut adalah gambar bangunan yang akan saya analisis menggunakan VAP dan SAP 2000. Di sini saya mengambil gambarnya dari sumber dari Google yang bersumber sebagai berikut. Kemudian saya mengasumsikan jarak bentangnya itu sebagai berikut. Jarak bentangnya dapat kita lihat pada layar tersebut. Misalnya bentang 1, 2, 4, 6, 8, jaraknya 150, bentang 3 yaitu bentang ini, jaraknya 202,6, bentang 5 jaraknya 123,8 cm, begitu juga seterusnya yang ada yang berada di layar tersebut. Uh, Kemudian untuk mencari area sectionnya atau section area atau luas penampangnya, di sini saya mengasumsikan bahwa profil baja saya itu profil siku dengan dimensinya yaitu 50 kali 50 kali 4 kali 6 kali T, sehingga didapatkan cross area section area atau luas penampangnya sebesar 3,58. Eh, Oke, baik. Langsung saja langkah pertama itu saya akan menganalisis menggunakan VAP. Yang pertama itu dari skripnya saya eh, memasukkan VAP di bintang-bintang Muhammad Adlin. Di sini dia ini adalah line ini menunjukkan tempat menginput nama, judul atau dari file. Kemudian 10, 17, 1, 2, 2, 2 ini adalah 10 yaitu jumlah node atau join dalam model, 17 itu jumlah elemen dalam model, 1 itu jumlah jenis material atau material 1 ini yaitu uh, cuman ada satu material yang saya gunakan. Yang kedua itu dimensi, apakah dia 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang dua selanjutnya yaitu derajat kebebasan per node. Yang dua terakhir yaitu jumlah kondisi batas node. Baik, selanjutnya untuk saya menginput material satu ini yaitu menetapkan material nomor pertama. Misalnya di dalam menganalisis suatu trust, kita harus tahu berapa material yang digunakan atau dimensinya berapa. Misalnya dimensinya berbeda, maka kita akan memasukkan dua material pertama, material kedua. Kemudian ada trust. Trust itu menentukan bahwa tipe elemen adalah truss, digunakan untuk mengalis rangka dan batang. Kemudian elastic 2000 ini itu adalah elastisitas untuk baja yaitu 200.000. Kemudian ada 0,3 yaitu Poisson. Kemudian cross section, inilah cross section yang tadi yang kita cari di slide tabel baja ya. Di sini kenapa saya buat 0,0036 karena saya menggunakan satuan kilonewton per meter, sehingga dari milimeter saya konversikan ke meter sehingga mendapatkan 0,0035. Baik, berikutnya ada koordinat. Di koordinat ini di sini kita akan menentukan koordinat di masing-masing nodal. Contohnya di sini saya menuliskan 1, 0, 0,0, 0,0. Di sini berarti di node 1 terletak pada koordinat 0 dan 0. Berikutnya 2, 0, 1,5, 0,0. Di sini 2 ini yaitu nodalnya di nodal kedua. Koordinatnya itu 1,5 dan arah Y-nya itu 0,0. Kemudian di nodal ketiga koordinatnya berada di 0,13 dan 1,49. Ini X, ini Y. Kemudian yang keempat itu terakhir saja di sini jumlah nodal saya ada 10, cuman di sini saya akan mengambil sampelnya saja hanya sampai 4. Kemudian di di nodal 4 ini elemennya terletak di 1,37 dan 1,5. Oke, baik, selanjutnya yaitu
elemen. Elemen ini di sini saya memiliki jumlah elemennya itu 17. Elemen ini di sini ada 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Di sini ini elemen elemen 1 itu menghubungkan node 1 dan node 2 ini adalah material yang kita gunakan. Contohnya ini material 1 yang digunakan. Kemudian begitu juga yang nomor 2, yang node 2, dia terletak di antara yang ini elemen 2 terletak di antara node 1 dan node 3 atau menghubungkan node 1 dan node 3. Di node 3 begitu juga dia menghubungkan di elemen 3 dia menghubungkan node 1 dan node 4. Begitu juga di elemen 4 dan elemen 5. Baik, selanjutnya yaitu boundary restraints. Boundary restraint ini kita menentukan tumpuan apa yang kita gunakan. Nah, di sini saya menuliskan 1011. Apa yang maksudnya? Yaitu di node 1 terdapat tumpuan yang hanya menahan gaya yang dapat menahan gaya X dan gaya Y. Uh, Seperti yang kita tak ketahui, ya, yang dapat menahan gaya X dan gaya Y itu cuman sendi. Jadi ini kita asumsikan sebagai sendi. Nah, kemudian tumpuan kemudian di node kedua saya tulis di sini 0, 0, 1. Di sini di node 2 ini tumpuannya hanya menahan gaya vertikalnya saja. Maka dia di sini nilainya 1. Seperti yang kita ketahui bahwa tumpuan yang dapat menahan gaya X-nya saja itu adalah roll. Baik, sudah jelas seperti yang saya jelaskan. Kemudian selanjutnya ada force. Di sini force ini adalah beban yang bekerja di node tertentu. Seperti yang saya tuliskan di sini yaitu 900 minus 14,71. Artinya di node ke-9 itu bekerja gaya gaya Y atau gaya vertikal sebesar minus 14,71. Nah, di sini saya kenapa tulis minus? Di sini hanya untuk sebagai menandakan apakah arahnya. Kalau dia ke bawah itu dia minus, atau kalau dia ke atas itu dia positif. Oke, baik. Begitu juga di node 10. Node 10 ini bekerja gaya minus 14,71 kilonewton. Itu. Selanjutnya kita blank record terminate. Yang di sini ada pertamanya ada batch. Batch yaitu mode mode batch dimulai, yang berarti VIP akan menjalankan serangkaian perintah. Kemudian ada check. Check di sini untuk memeriksa file input untuk kesalahan. Kemudian plot mesh. Plot mesh ini memplot mesh memungkinkan diperiksa secara visual. Kemudian tangen menyusun matriks kekakuan tangensial. Kemudian form. Form itu membentuk persamaan untuk model elemen hingga. Kemudian solve. Solve yaitu menyelesaikan sistem persamaan. Displacement all yaitu menampilkan semua perpindahan. Selanjutnya stress all menampilkan semua tegangan. Interaktif yaitu beralih ke mode interaktif di mana kita dapat memberikan perintah tambahan secara manual. Kemudian yang terakhir ada stop atau mengakhiri program. Nah, setelah kita menginput data-data kita uh, mulai dari cross section atau koordinatnya sampai menentukan beban apa yang bekerja. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita merunning merunning data yang telah kita input tadi. Nah, di sini yang pertama itu output kita itu nanti ada displacement 1, displacement 2, dan juga ada stress. Nah, di sini untuk di displacement 1, untuk tanda yang paling merah ini berarti dia displacementnya yang paling tinggi, terletak warna yang paling di warna merah, di mana itu yaitu di daerah node 9, node 10, dan node 8, node 7.
empat node tersebut. Kemudian untuk node displacement kedua sama juga seperti displacement pertama, hanya yang membedakan hanyalah untuk displacement satu itu arah vertikal. Untuk displacement 2 ini arah memanjang atau arah horizontal. Begitu juga dengan warna yang tertera di sini sama seperti itu, yaitu displacement yang paling tinggi terletak di warna merah. Baik, selanjutnya ada stress. Stress ini tidak lain juga seperti yang displacement. Untuk stress yang paling tinggi itu terletak di warna paling merah. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membandingkan hasil vape saya menggunakan eh, aplikasi data aplikasi SAP 2000. Nah, untuk pertama-tama yang kita lakukan adalah kita akan membuka aplikasi SAP, kemudian kita mengklik file, kemudian new file. Setelah itu kita akan akan memasuki tampilan seperti ini. Langsung saja di sini sebelum memasuki apa yang bentuk apa yang akan kita analisis, sebelumnya kita akan menentukan dulu apa satuan kita. Di sini saya menggunakan satuan kilonewton meter. Ah, kemudian kita memilih nih bentuk mana yang akan kita analisis atau yang mana yang akan kita analisis. Di sini kita akan menganalisis dua dimensi trust. Kemudian selanjutnya mengganti penomoran frame dan join. Nah, untuk di sini kita akan mengganti frame dan join sesuai dengan yang ada di vape kita. Jadi sehingga kita bisa menyamakan frame ataupun nodal kita sesuai dengan vape kita. Di sini current name ini yaitu nama yang tertera di sub kita. Kemudian kita menggantikan dengan new name. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengubah material yang kita gunakan. Langkah selanjutnya setelah kita mengidentifikasi nodal dan no- nodal dan frame kita, kemudian kita mengidentifikasi juga material apa yang kita gunakan. Seperti yang tertera di gambar, saya menggunakan material baja. Di sini saya mengganti moldes elastis saya 200.000. Oh ya, sebelum itu kita masuk ke tampilan seperti ini. Kita langsung membuat add new material, kemudian masuk ke tampilan yang seperti cursor saya. Kita mengganti material nama kita sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan baja. Nah, di sini yang perlu diganti adalah modul elastisitas kita. Di sini saya modul elastisitas saya yaitu 200.000. Nah, setelah mengidentifikasi material apa yang kita gunakan, di sini kita menentukan penampangnya. Misalnya di sini kita akan menentukan penampang eh, dengan pertama itu kita akan memasuki tampilan seperti frame properties yang ini kita buat langsung kita klik di add new property. Kemudian selanjutnya akan berubah tampilannya seperti yang di sini. Kita mau mengubah nama section name-nya yaitu penampang sehingga kita mudah nanti untuk mengidentifikasinya. Kemudian di sini jangan lupa juga kita memasukkan material yang kita buat tadi. Nah, untuk di sini kita memilih baja, kemudian for router modify kita memasukkan cross section atau luas penampang yang kita cari di tabel baja tersebut sebelumnya. Nah, setelah kita menentukan penampang, di sini kita memasuki menentukan beban yang bekerja pada rangka tersebut. Nah, di sini saya memilih di sini saya memasukkan eh, load atau bebannya di global Z. Nah, sebelum itu untuk di X ini, di X, Y, dan Z, bedanya itu kalau di sub 2000 untuk X-nya itu yaitu untuk X-nya itu arah tiga dimensinya. Nah, di sini kita hanya menggunakan YZ. Y-nya itu untuk eh, vertikal, dan Z-nya itu untuk arah terbalik, maaf, Y-nya itu untuk horizontal, dan
Z-nya ini untuk vertikal. Nah, di sini kita menggunakan Z karena beban kita adalah vertikal, seperti sama yang di sub, yang di VEB kita memasukkan nilainya minus 14,71. Nah, minus ini sebagai simbol. Dia sebagai simbol arahnya saja. Bisa ke atas, kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Kemudian setelah itu kita menganalisis axial force moment di mana lanjutan-lanjutan yang terjadi seperti yang digambar. Kemudian kita merunning hasil tersebut. Nah, sebelum kita merunning, setelah kita merunning kita akan mengecek hasil outputnya. Nah, di sini dijelaskan untuk U1 ini yaitu displacement yang pertama, untuk U3 itu displacement yang kedua. Di sini untuk joinnya, join resisten, join yang bekerja, join 1 dan join 2. Nah, di sini saya lampirkan output VIP atau perbandingan displacement yang ada di VIP dan di sub 2000. Nah, di sini saya hanya eh, di sini hasil saya agak sedikit berbeda. Kenapa? Di sini mungkin ada faktor human error atau kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya, baik itu dari bentuk eh, tandanya ataupun dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini hasil saya agak sedikit berbeda. Eh, Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.